menggunakan buku BTKI ya. Kemudian 94 dan 96 ada amandemennya ya, 2003-2007 juga ada amandemen lagi. Nah, pada tahun 2017 nah itu mulai ASEAN sepakat ya untuk menggunakan HS code yang terdiri dari 8 digit HS atau ASEAN HS nomenklatur. Makanya kalau di buku-buku BTKI yang Bapak Ibu versi cetaknya ya, di versi cetaknya itu biasanya tulisannya AHTN. AHTN itu singkatan dari ASEAN Harmonized Tariff Nomenklatur. Artinya nomenklaturnya ini hanya untuk kawasan atau region ASEAN saja, gitu ya. Kemudian nanti ya tahun 2022 ini perkiraan bulan April ya, perkiraan bulan April nanti akan terbit HS Code yang versi tahun 2022. Sebetulnya Bapak Ibu untuk versi WCO-nya sudah berlaku secara internasional sejak 1 Januari 2022 gitu ya, karena sini sudah selesai disusun tahun 2021 gitu ya. Bahkan sejak tahun 2021 bisa ASEAN ya udah membicarakan atau memformulasikan perubahan dari HS Code 2022 ini ke dalam AHTN. Dan beberapa negara ASEAN sudah memberlakukan. Kalau Bapak Ibu misalnya googling gitu ya, nyari di internet, Filipina, Singapura, Thailand ya kalau nggak salah sudah mempraktekkan atau mengimplementasikan HS Code yang versi 2022. Kemungkinan paling lambat 1 April 2022. Gitu. Kemudian 1 April 2022 berlaku BTK yang baru dan tarif yang baru. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, versi 2022 ini sebetulnya tidak terlalu banyak juga Bapak Ibu. Jadi hanya merubah sekitar 351 ya amandemen atau penambahan. Jadi memang biasa Bapak Ibu setiap 5 tahun sekali ya HS Commission di WCO itu menerbitkan versi HS Harmonized System itu setiap 5 tahun sekali karena mereka ingin HS Code ini juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Misalnya, ada teknologi baru nih yang saat ini mulai banyak diperjualbelikan, tapi di HS Code belum disebutkan, maka mereka memasukkan itu. Contohnya apa? Contohnya seperti drone, contohnya seperti VR, virtual reality headset misalnya. Contohnya seperti hoverboard, semacam kayak skateboard tapi yang ada yang bisa berjalan sendiri ya, yang ada listriknya itu, gitu, ada motornya sendiri gitu. Dan beberapa macam yang memang barang-barang yang baru muncul di pasaran dunia, contohnya juga smartphone, contohnya lagi smartwatch misalnya, yang sebelumnya belum ada di dalam buku tarif gitu. Tapi juga ya nanti di HS Code ini juga ada beberapa barang yang akan hilang gitu ya dari buku tarif. Kok bisa hilang? Ya karena mungkin sekarang perkembangan zaman ya barang-barang tersebut sudah tidak lagi diperjualbelikan. Kemudian Bapak Ibu ya apa aja yang jadi concern ya untuk perubahan di HS Code di tahun 2022 ini. Ya seperti tadi yang saya sebutkan bahwa ada beberapa produk-produk baru di pasaran yang mulai banyak diperjualbelikan namun belum disebutkan secara spesifik di dalam HS Code. Contohnya produk-produk tembakau ya. Kalau dulu kan mungkin tembakau hanya yang dibuat oleh daun tembakau saja gitu seperti rokok atau rokok kretek gitu ya atau cerutu misalnya gitu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak nih tembakau-tembakau yang mungkin diproduksi tapi lebih memperhatikan kesehatan. Saya juga belum tahu ya apakah dengan rokok yang di apa namanya dibuat dengan teknologi baru, apakah dia otomatis jadi lebih sehat? Saya juga nggak tahu karena saya bukan perokok. Contohnya aja seperti rokok listrik gitu ya, atau tembakau cair gitu ya, tembakau cair. Nah itu kan teknologi baru ya. Kemudian produk-produk kesehatan yang belum ada juga ya, seperti diagnostic kits, ini ada hubungannya sama COVID ya selama 2-3 tahun terakhir ini. Kemudian produk keamanan manusia dan produk pelindungan masyarakat. Ini mulai ada disebutkan secara spesifik di dalam HS Code Amandemen yang ke-7 atau yang versi 2022.